Sesaat lagi Anda ikuti dialog spesial bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, sahabat Thomson. Senang sekali hari ini Yoswar hadir kembali berada di Zona Talkshow, dan seperti janji kita, saya akan mengajak sahabat Thomson untuk mengenal lebih dekat apa itu KPKNL Tegal. Dan sahabat Thomson, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Anas Waskita selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai narasumber dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga sahabat Thomson semuanya. Di sini saya mewakili Pak Dwi, Kepala KPKNL Tegal, untuk menemani sahabat Thomson sekalian. Oke Pak, kita masyarakat Tegal banyak yang masih awam nih atau belum tahu fungsi keberadaan KPKNL Tegal yang ada saat ini. Jadi sebenarnya kantor apa itu Pak KPKNL Tegal? Kok namanya mirip dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi? Mohon bisa dijelaskan Pak. KPKNL itu adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, di mana KPKNL merupakan salah satu kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Sedikit agar bisa lebih memberikan gambaran. Di Kota Tegal ini ada beberapa kantor di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Itu seperti ada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, kemudian ada KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta ada juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Terus ini apa tugas dan fungsi KPKNL? Tugas dan fungsi utama KPKNL adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan juga lelang. Oke Pak, terima kasih. Kita jeda dulu sebentar ya, setelah kita dengar yang satu ini dulu. 100.7 FM Thomson Tegal. Oke, kembali lagi sahabat Thomson di Zona Talkshow bersama KPKNL Tegal. Dan masih juga bersama Bapak Anas Waskita Jati. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Untuk wilayah kerjanya meliputi kota mana saja ya Pak? Kalau untuk wilayah kerja KPKNL Tegal, kami membawai 4 daerah yang meliputi 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu Kota Tegal, kemudian Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang. Apa yang menjadi visi misi KPKNL Tegal, dan apakah ada kontribusi buat negara Pak KPKNL Tegal di wilayah kerjanya? KPKNL Tegal mempunyai visi dan misi yang sama dengan DJKN, yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada 6 misi yang diemban oleh DJKN, yaitu yang pertama, mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Kemudian yang kedua, mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah. Selanjutnya yang keempat, mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. Berikutnya yang kelima, yaitu melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kalau untuk kontribusi ini ya, yang pertama di bidang piutang negara, KPKNL Tegal sudah berkontribusi membantu terselesaikannya piutang negara dari kementerian, kemudian lembaga maupun pemerintah daerah. Contohnya ada penyelesaian piutang dana bergulir dari Kementerian UMKM atau Dinas Koperasi, dan juga piutang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk di bidang lelang, secara garis besarnya KPKNL Tegal membantu terlaksananya lelang, diantaranya lelang eksekusi hak tanggungan, di mana lelang eksekusi hak tanggungan ini dimohonkan oleh lembaga keuangan. Kemudian ada juga lelang eksekusi rampasan kejaksaan. Kemudian lelang sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik negara atau barang milik daerah, baik yang berupa kendaraan maupun inventaris lainnya. Dan juga lelang sukarela dari perorangan. Dengan lelang eksekusi hak tanggungan itu dampaknya akan dapat menurunkan NPL atau non performing loan atau biasa disebut kredit bermasalah. NPL tadi jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank yang bersangkutan, dan lebih luasnya lagi akan bisa berdampak pada perekonomian nasional. Kemudian berikutnya di bidang penilaian, di samping penilaian terhadap barang milik negara, KPKNL Tegal juga sudah banyak membantu pemerintah daerah di 4 wilayah tadi untuk melakukan penilaian dalam rangka laporan keuangan pemerintah daerah maupun penilaian dalam rangka pemanfaatan serta pemindah tanganan barang milik daerah. Sedangkan di bidang pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Tegal sebagai pengelola barang milik negara telah melakukan berbagai kegiatan untuk terwujudnya 3T atas barang milik negara. 3T ini adalah tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Kami di KPKNL Tegal ini terus berupaya mendorong sertifikasi atas tanah pemerintah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini hampir 100% tanah pemerintah di wilayah kerja KPKNL Tegal ini sudah bersertifikat. Ini artinya bahwa secara hukum ya, barang milik negara tersebut sudah diamankan. KPKNL Tegal juga terus mendorong satuan-satuan kerja untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan aset-asetnya yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, ini alhamdulillah sampai dengan saat ini penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan barang milik negara di wilayah kerja KPKNL Tegal ini sudah menghasilkan kurang lebih 1,8 miliar. Baik, terima kasih Pak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita break dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa pariwara berikut. Radio Thompson Tegal.
Baik sahabat Thompson, kita masih bersama Bapak Waskita di Zona Talkshow mengenal lebih dekat KPKNL Tegal. Dan sahabat Thompson, pertanyaan berikut, apakah KPNL Tegal memiliki nilai-nilai budaya kerja dan moto atau slogan dalam melayani stakeholdernya, Pak? Nilai-nilai dan budaya kerja yang dijadikan pedoman di KPKNL Tegal sama dengan nilai-nilai dan budaya kerja di Kementerian Keuangan. Untuk nilai-nilai ini ada 5, yaitu yang pertama integritas. Nilai ini maksudnya adalah agar setiap pegawai senantiasa berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Nilai yang kedua yaitu profesionalisme, artinya bahwa setiap pegawai agar bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Kemudian nilai yang ketiga yaitu sinergi. Dimaksudkan ini guna selalu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Selanjutnya nilai yang keempat yaitu pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Kemudian nilai yang terakhir atau yang kelima yaitu kesempurnaan. Maksudnya adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Budaya Kementerian Keuangan: 1. Informasi setiap hari, 2 menit sebelum jadwal, 3 salam setiap hari, rencanakan, kerjakan, monitor, dan tindak lanjuti. Budaya yang terakhir atau yang kelima yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, kami di KPKNL Tegal ini juga mempunyai moto, yaitu laka-laka sebayu semangatku. Laka-laka ini mengambil dari bahasa daerah ya. Artinya nggak ada bandingannya lah, atau tiada duanya. Laka-laka ini juga kami jadikan sebagai sebuah singkatan, yaitu layanan kami lancar kabeh. Nah, sementara untuk sebayu semangatku, jadi sebayu ini kami mengambil dari nama tokoh pendiri Kota Tegal yang kemudian kami jadikan sebagai singkatan dari sinergi, efisien dan efektif, berbudaya, amanah, yuridis, dan unggul. Oke, begini Pak, pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya. Pertanyaan yang satu ini terkait korupsi, dan kita sudah melewati hampir 1 bulan yang lalu Pak memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Apakah KPKNL Tegal juga berkomitmen terhadap gerakan anti korupsi ataupun gratifikasi? Komitmen kami di KPKNL Tegal adalah kami senantiasa mensosialisasikan ya,
mensosialisasikan terkait anti korupsi maupun gratifikasi secara rutin, di mana sosialisasi ini dilakukan baik oleh pimpinan maupun oleh pegawai. Dan mungkin perlu juga diketahui bahwa di KPKNL Tegal ini sudah ada salah satu pegawai yang bersertifikat sebagai penyuluh anti korupsi. Sedikit informasi, tahun 2018 lalu kami di KPKNL Tegal ini sudah meraih predikat sebagai kantor yang merupakan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Kementerian tanggal 21 Desember kemarin. KPKNL Tegal juga mendapatkan anugerah sebagai kantor berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami tegaskan kembali bahwa setiap layanan apapun di KPKNL Tegal tidak dikenakan biaya-biaya atau tambahan apapun kecuali yang memang biaya itu diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Waskita atas kehadirannya dan penjelasannya di Zona Talkshow kali ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan KPKNL Tegal. Semoga apa yang telah disampaikan tadi banyak dan kaya akan manfaat pengetahuan untuk kita. Yoswara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Thompson Tegal, Sentral Hiburan dan Informasi. Baru saja Anda ikuti dialog spesial bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.